Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita sudah seminggu bersama CF Moto 450 SR. Gue ada beberapa pendapat pribadi gue tentang motor ini, dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian juga untuk mengambil motor ini atau ambil motor lain. Jadi silahkan simak videonya sampai habis. Perlu gue jelaskan, ngobrol dari hati adalah konten yang gue ngomong apa adanya tentang motor yang gue punya maupun gue cobain. Jadi ini nggak ada gue menjaga-jaga siapapun, gue akan ngomong apa adanya, pendapat pribadi. Jadi kalau gimana-gimana ya ini opini pribadi gue. Jadi langsung aja kita bahas CF Moto 450 SR secara looknya dulu. Nah, motor ini punya look yang sangat-sangat bikin orang kepo. Gua pun juga ngelihat gila, 450cc udah ada pakai winglet. Tuh, pakai winglet kayak gini. Dan bentukannya itu gagah, motornya itu keren, keker, mantap. Anak muda masuk, bapak-bapak juga masuk. Jadi semua orang masuk di motor ini. Nah, terus gimana pasarnya di Indonesia? Gimana orang-orang ngelihatnya? Selama ini sih, selama kita bawa, orang-orang ngelihat motor ini cocok-cocok aja, senang-senang aja. Secara pasar Indonesia pasti banyak yang tertarik. Kapan lagi ngelihat 450cc seharga ini dan suaranya seajib ini, gitu kan. Nah, terus kembali lagi secara look, motor ini looknya istimewa. Dari semuanya istimewa, bahkan speedometernya pun juga lucu, gitu. Keren gitu loh, futuristik banget. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi, motor ini secara look istimewa, bahkan terbaik di kelasnya yang seharga yang nggak sampai 150 juta ini. Terus gimana feel ridingnya? Feel ridingnya adalah feel riding yang membuat gue nostalgia. Jadi gue saat menggunakan motor ini, gue jadi keingat sama waktu gue punya Husqvarna Nuda. Husqvarna Nuda itu torsinya luar biasa, dia 900cc, dan gue adalah orang yang lebih senang torsi dibandingkan top speed. Motor ini memberikan semua yang gue inginkan. Jadi saat gue bawa, jujur gue sampai gemeteran tangan gue, dan gue sangat-sangat happy saat membawanya. Habis itu gue juga jadi nostalgia. Dan gue sangat nostalgianya itu sampai gue benar-benar jadi muter-muter dulu. Jadi kelewatan bawanya, bahkan sedikit ugal. Nah, itu seharusnya jangan ditiru. Dan karena ini motor benar-benar bikin lu lupa diri, bikin lu benar-benar kepingin ngejar torsinya terus. Karena motor ini bukan top speed. Dia 450cc yang bukan top speed. Jadi torsinya ini sangat-sangat luar biasa besarnya, sampai lu benar-benar nyaman. Torsinya itu bukan torsi yang menakutkan, bukan sama sekali. Tapi torsi yang bikin lu ketagihan. Itu yang bikin gue agak khawatir sebenarnya, karena rider di Indonesia banyak yang ngejar top speed dan torsi sekaligusnya. Tapi mereka tidak mementingkan remnya gimana gitu loh. Tapi ini motor kan dilengkapi juga dengan rem Brembo yang emang proper banget. Jadi itu membantu. Tapi kembali lagi, mau seajib apapun motornya, kalau ridernya nggak siap, bisa berbahaya. Jadi kalau ini sampai dibeli sama orang yang salah, mereka juga bisa seenaknya bawanya. Jadi tentunya motor apapun yang kalian beli, kalian harus bertanggung jawab saat mengendarainya. Motor ini udah lengkap banget. Secara speknya udah kita bahas di review. Benar-benar semuanya serba ada. Jadi saat gue bawa riding, gue menikmati segala aspek dari teknologi, mesin, dan ergonomi ridingnya. Jadi benar-benar motor ini memberikan semua yang gue inginkan. Banyak yang khawatir dan nanya, after salesnya gimana, spare partnya gimana. Kembali lagi, ini motor hobi ya. Seperti gue waktu ngambil Duke, KTM Duke, gue ngambil BMW GS, gue ngambil Nuda. Gue tidak pernah memikirkan bagaimana spare partnya. Karena spare part itu pasti ada, cuma tinggal upayanya bagaimana. Kalau misalkan kita ngambil motor yang memang secara publik, secara motor itu banyak di jalan, pasti spare partnya mudah. Tapi kalau motor yang ikonik dan hobi, ya bisa jadi spare partnya ada yang banyak, ada yang susah, ada yang gampang. Tergantung spare partnya kebutuhannya di mana gitu kan. Jadi kalau kalian mindsetnya beli motor hobi, pasti tidak akan ada beban di situ. Tapi kalau misalkan emang mencari motor yang gak kepikiran spare part dan lain-lain, ya jangan berharap motor lu menjadi motor yang ikonik. Jadi kembali lagi, semua ada poin positifnya. Kembali lagi, kalau di bidang seni, pasti ada tantangannya. Oke, jadi itu sedikit pembicaraan tentang ngobrol dari hati dengan CF Moto 450 SR. Tentunya kembali lagi ke selera kalian ya. Kalau gue sudah menjawab pertanyaan atau yang gue pikirkan di video ini, jadi ini ngobrol dari hati apa adanya, tidak ada tujuan untuk menjatuhkan siapapun atau melebih-lebihkan apapun.
Ini full pendapat gue pribadi. Jadi jawabannya berapa? Nilainya berapa untuk motor ini? Gue suka motor ini, gue cinta motor ini, gue nyaman motor ini. Jadi kembali lagi, kalian gimana? Putuskan sendiri, karena ini ngobrol dari hati dari gue. Kalian juga pasti ada pikiran dalam hati yang berbeda dengan gue. Itu aja dari gue, tentunya ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.